Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, kembali lagi di Polistory ID. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Krisnandar Nurhada ya. Nanti biasa, mungkin ya. Seperti biasa ya, kita selalu bertemu dalam satu kesempatan ya. Iya betul. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena kita ini istilahnya apa ya? Bestie kalau di sana. Bestie nggak kita ini? Bistik pak. Oh bistik. Nah, Oh bistik ya. Minum 40 dulu pak. Iya, saya jadi ingat makanan bistik. Oke ya, teman-teman mungkin udah tidak asing lagi dengan Bapak Krisnandar ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu yang jadi polemik juga. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita tampung ini dari teman-teman Polistory ID. Namun di video kali ini saya akan mempertanyakan salah satu yang memang jadi sering dipertanyakan. Salah satunya sering nanya nih Pak, kenapa sih saya kan baru habisnya itu baru 1 hari, ya? Kenapa tidak ada toleransi ketika habis itu harus tetap aja harus baru? Kenapa nggak perpanjang pada saat baru 1 hari habisnya? Nah itu penjelasannya seperti apa sih? Biar teman-teman juga tahu, dan mungkin yang sudah tahu bisa ngasih tahu kepada teman-teman yang belum tahu. Oke. Jadi seperti apa nih? Oke. Selamat pagi, siang, malam, halo para kawan-kawan teman-teman Polistory ID. Alhamdulillah saya dikunjungi lagi oleh Pak Bubun yang memang merepotkan. Jangan bosan lah ya, direpotkan sama saya terus. Iya, saya memang bosan dan dia memang merepotkan, tapi karena bistik ya, saya harus terima dengan sangat-sangat terbuka. Iya, betul. Bagaimana Pak Bubun terkait masalah, ada banyak pertanyaan ya terkait kenapa sih SIM yang baru yang kelewat lah kita. Yang kelewat lah intinya. Baru kelewat 1 hari tapi saklek harus baru, nggak bisa perpanjang gitu. Sering ada yang datang ke kita juga sini. Saya kan udah 20 tahun nih mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa harus dijadikan atau harus diujian lagi? Saya udah beberapa kali dan baru kali ini saya terlewat karena lupa, karena atau sakit atau segala macam gitu ya. Atau mungkin saya dengan berbagai alasan lah ya. Berbagai alasan seperti itu. Baik. Tentunya kita akan berbicara tentang masalah regulasi Pak Bubun. Tentunya kita untuk penerbitan SIM ini setiap langkah dan mekanismenya semua baik aturan sesuai undang-undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku lah ya. Peraturan. Kita berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada sebuah alasan kenapa itu diberlakukan lagi penerbitan baru, dan tentunya dijelaskan di dalam Perpol 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, pasal 4 ayat 1. Oke, dijelaskan di situ bahwa SIM ranmor perseorangan atau SIM ranmor umum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku selama 5 tahun Bapak. Terhitung dari mulai penerbitan. Itu. Dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Kita garis bawahi bahwa SIM berlaku selama 5 tahun mulai tanggal penerbitan. Saya akan jadi bukan sesuai tanggal lahir lagi. Kalau dulu kan tanggal lahir ya. Sebelum ada Perpol ini keluar, SIM yang dulu itu saya rasa tidak berlaku selama 5 tahun. Misalkan saya lahir bulan Januari Pak. Saya lahir bulan Januari. Saya membuat SIM bulan Desember 2010 misalkan. Berlakunya otomatis akan sampai Januari 2015. Berarti mundur 11 bulan dong. Jadi cuma 4 bulan 4 tahun 1 bulan ya berlakunya. Jadi tidak dikatakan 5 tahun. Sekarang Perpol 5 sekarang mengatakan bahwa yang masa berlaku SIM itu
dari mulai tanggal penerbitan. Misalkan saya membuat SIM tanggal 18 Oktober 2023 akan berlaku sampai 18 Oktober 2028. Mirip kayak SNK ya. Iya benar. SNK. Gitu, seperti itu Pak Ugo. Jadi ini akan sangat rentan sekali untuk kita kelupaan. Iya benar. Karena tidak ada tanggal reminder khusus. Iya. Biasanya kan kalau tanggal lahir kalau kita ingat tanggal lahir apa aja nih. Oh iya. Kita ingatnya ke SIM. Tapi dengan seperti ini kita tidak akan tahu. Kecuali kita membuat reminder sendiri. Tanggal sekian penerbitan SIM. Nah kenapa sih harus bikin pembuatan baru? Ya itu sudah dijelaskan. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 ayat 3 bahwa dalam hal SIM lewat dari masa berlakunya sebagaimana pasal 1 tadi harus diajukan penerbitan SIM baru. Kadang kan gini, banyak yang gini Mas Bro, banyak yang nanya, Pak, saya kan dulu udah bikin, saya dulu tes lulus, semua uji kompetensi saya jalani, tapi kenapa pas saya lewat itu harus dites lagi? Nah itu yang banyak jadi pertanyaan, itu kenapa juga tuh? Kalau itu saya tidak bisa menjelaskan Pak Ugo. Karena amanat dari pasal Perpol 5 2021 ini meskipun ada perubahan Perpol 2 tahun 2023 itu kan Perpol 2 2023 itu bersifat penambahan bukan perubahan secara signifikan. Jadi masih ada beberapa pasal yang mengacu kepada Perpol ini. Berbicaranya seperti itu amanatnya di pasal 4 ayat 3 itu. Tapi kalau untuk kenapa harus pembuatan baru, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau menurut saya gimana nih? Kalau ini mah lebih ke logika saya, opini saya. Ya istilahnya mungkin secara psikologis ya, tanggal habisnya aja dia mungkin udah lupa. Bagaimana untuk mengendarai di tesnya lagi? Gimana dia mau di jalan lagi? Apa mungkin dia lupa gitu? Kalau saya rasa sih, kalau opini saya itu hanya sebatas justifikasi, Bu. Justifikasi karena dia telat. Iya, betul. Kalau saya rasa ya, alasan-alasan itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau menurut opini saya, itu hanya justifikasi. Ya mungkin kan karena gini, ketika kita sesuai yang tadi disampaikan, peraturan ketika habis lewat itu harus bikin baru lagi. Nah kembali lagi ketika kita mau bikin SIM baru ya harus melalui uji kompetensi yang biasa kita lewati ketika pembuatan SIM baru. Mungkin itu ya opini saya juga ya. Tapi kembali lagi buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya sudah lihai, berkompetensi, istilahnya sudah siap, kenapa mesti takut kalau misalnya kita disuruh tes teori lagi, tes praktek lagi, istilahnya kenapa mesti harus takut? Begitu kan mungkin ya. Tapi jangan sampai lah, jangan sampai untuk terlewat gitu. Sayang sekali. Tapi ada kompensasi Pak Ugun. Ada kompensasi. Ada kompensasi. Kalau misalnya habis itu. Ya kompensasi yang dikeluarkan oleh Korlantas ya. Ada regulasi, ada apanya? Ada regulasi kompensasinya, saya lupa itu berbentuk TR. TR dan himbauan dari Korlantas waktu itu. Tahun 2000 beberapa tahun yang lalu lah. Dijelaskan bahwa SIM yang masa berlakunya habis pada saat libur nasional atau tanggal merah, hari Minggu berarti ya. Khusus hari Minggu dan tanggal merah dan libur nasional maksud saya. Dan apapun hari besar itu dapat kompensasi, bisa diperpanjang keesokan harinya. Asal diperpanjangnya keesokan harinya. Keesokan harinya, misalkan tanggal 20 itu adalah hari Minggu. Saya habisnya tanggal 20. Tanggal 20 berbarengan dengan tanggal merah itu. Tanggal 20 Oktober saya juga habis tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu kebetulan hari Minggu ya. Saya bisa diperpanjang mendapatkan kompensasi di tanggal 21. Hanya di tanggal 21. Hanya di tanggal 21 aja. Apabila saya memperpanjang pada saat tanggal 22 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Seperti itu. Tapi lebih baik sih kalau menurut saya dari mulai pembuatan SIM 5 tahun ke depan gitu dicatat aja di tanggal. Jadi reminder misalnya seminggu sebelum tanggal habis itu ada pengingat. Biar lebih aman lah. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti kita lihat SIM tahu-tahu udah telat setahun, udah telat berapa bulan.
Ada tambahan lain buat teman-teman yang misalnya itu biasa kelupaan atau misalnya buat perpanjang, karena nanti ketika misalnya tidak bisa diperpanjang, kalau misalnya diperpanjang kan mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya seperti apa persyaratannya. Nah kalau untuk teman-teman nih yang sering kelupaan, bisa disampaikan atau ada tambahan lain? Untuk perpanjangan itu di reminder seperti kata Pupun bilang, pada saat kita sudah bikin, kita reminder tanggal tertentu kita sudah canggih ya, bisa di handphone ataupun bisa di timer sendiri, ataupun bagaimana caranya. Sebelum masa berlakunya habis, kita sarankan untuk meluangkan waktu itu sekitar 14 harian lah. Kita sudah akan ada ancam-ancam untuk bisa perpanjang sih, kan? Sebenarnya tidak ada harus sekian minggu, sekian bulan gitu, nggak ada. Kalaupun memang ada kebijakan tertentu di tempat tertentu gitu ya, itu mungkin karena kebijakan memprioritaskan memprioritaskan orang-orang yang akan habis masa berlakunya yang sebentar lagi. Nah, biasanya itu kalau di kita ya, kalau di keliling atau di di gerai-gerai gitu ya, di Polrestabes sendiri, biasanya kita kalau waktu-waktu tertentu seperti itu. Kalau banyak nih, kita prioritaskan yang seminggu habis. Karena apa? Kasihan Pak. Dengan di setiap tempat itu kan tidak akan melayani sampai 24 jam ya. Karena kita juga ada waktu operasional. Jadi daripada yang lain yang mau besok habis sebelum waktu yang habis lagi, mereka lewat, maka kita memprioritaskan mereka dan bukan mengesampingkan ya, menunda dulu, mengupayakan menunda yang masih lama. Jadi tidak ada kata kita 1 bulan lagi ditolak nih, nggak ada kata bahasa ditolak. Karena hanya kita memprioritaskan yang lebih akan mau habis maksudnya gitu. Ya istilahnya kan kasihan lah ketika ada orang yang mau habis besok atau 2 hari lagi, tapi yang 1 tahun lagi mau habis, dia diprioritaskan kan kasihan juga, takutnya malah nanti kelewat dan tentunya dia malah nanti bikin baru lagi. Seperti itu. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada bahasa penolakan 1 bulan atau 3 minggu ditolak. Hanya kita memprioritaskan ya. Seperti itu. Siap. Ya, teman-teman tadi udah jelas ya. Tadi kenapa alasannya kalau lewat dari 1 hari harus bikin baru. Tadi sudah disampaikan ya, peraturan polisinya, bla 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 segala macamnya. Jadi teman-teman kasih tahu yang belum tahu. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu, jadi silahkan teman-teman diingatkan ketika teman-teman habisnya tinggal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, di reminder tadi ya, di handphone dicatat tanggal habis SIM, jadi biar teman-teman tidak kelupaan. Oke? Cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup. Oke, teman-teman ya, cukup sekian videonya ya. Tentunya mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tentunya kalau video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu ada teman-teman di sana dan jauh di sana yang belum tahu peraturan yang tadi kita sampaikan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus saya jawab. Bicara Assalamualaikum, saya harus jawab. Karena wajib dijawab ya. Wajib dijawab. Oke, siap. Demikian. Turun, Mas Bro. Ya, luar biasa. Luar biasa.